Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di channel Haryani. Untuk informasi kali ini saya mau menjelaskan mengenai apa saja sih yang disiapkan ketika keluarga, kerabat atau teman meninggal dunia gitu ya. Yang disiapkan terlebih dahulu KTP almarhum, kopian boleh, asli boleh, via foto boleh. Yang penting ada datanya. Itu disiapkan untuk registrasi ke pemakaman ke TPU kantornya ya. Yang kedua, surat medis yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Itu yang disiapkan ya. Dari dokter praktek, klinik terdekat atau bidan tetangga rumah, paling tidak ada pihak medis yang menyatakan telah meninggal dunia gitu ya. Syukur-syukur kalau dari puskesmas datang terdekat, puskesmas kelurahan atau puskesmas kecamatan atau RSUD terdekat, itu lebih bagus karena medisnya suratnya terlampir gitu ya. Nah, 2 item itu dibawa ke kantor TPU untuk daftar. Itu item wajib ya. Kalau memang pemakamannya tumpang, bawa tumpangannya yang akan digali. Kalau pemakamannya baru, hanya 2 item itu saja. Materai tinggal menyesuaikan dibutuhkannya berapa untuk pemakaman. Biasanya 3. 1 untuk persetujuan pemakaman, 2 untuk larangan bangunan makam karena memang saat ini sudah tidak boleh ada keramik, plester atau bangunan jenis apapun. Dan yang ketiga adalah pernyataan non biaya karena di TPU DKI, Pemda DKI semua pemakaman free, gratis, tidak ada biaya gitu ya. Jadi pemakaman untuk TPU DKI hanya membayar retribusi sesuai yang tertera di PTSP Kelurahan DKI. Besarannya 40 sampai 100 ribu itu per 3 tahun. Teknisnya gali tutup, tenda, kursi semua gratis, sudah tidak ada biaya. Tapi banyak pertanyaan, Bu, tukang galinya itu gratis? Ya, semua gali tutup, tenda, kursi, wireless gratis. Kalau kita mau memberikan kepada tim gali itu bagaimana gitu. Itu teknisnya dari pihak keluarga ke mereka, ke tim gali jika memang mau sodako atau sekedar memberikan makan siang. Monggo silahkan, yang jelas sudah ditekankan dari pihak kantor free gratis. Jadi kalau bertanya, kalau saya ikhlas, sudah dibantu, saya mau memberikan, itu bagaimana ya? Itu besarannya relatif terserah pihak keluarga, keikhlasan keluarga, karena memang tidak dibayar pun tidak masalah. Tim gali sudah digaji oleh Pemda, jadi tidak ada yang dibilang dibayar berapa harganya, berapa yang harus dikeluarkan gitu ya. Jelas di pernyataan yang ditandatangani untuk pemakaman non biaya, tidak ada biaya gali tutup, semua gratis gitu ya. Kembali lagi ke keluarga almarhum, jika memang ingin sodako, ingin berbagi, ingin memberikan tips, memberikan apresiasi, itu keikhlasan dari pihak keluarga untuk ke tim gali tutupnya gitu. Jadi dari kantor memang semuanya sudah digratiskan, tidak ada biaya apapun seperti itu ya. Nah, untuk teknisnya, jika mau tambah tenda gimana ya Bu? Bayar nggak? Berapa kira-kira yang harus dikeluarkan gitu ya? Konfirmasi aja sama pihak kantor. Dari standar pelayanan biasanya satu lubang satu tenda ukuran 4x4. Tapi jika memang ada keperluan khusus atau ada request, bisa dikoordinasikan, didiskusikan sama pihak kantor untuk ditambah tenda 2 atau 3 barangkali yang dibutuhkan, dan itu pun menyesuaikan dengan jumlah pemakaman pada saat itu.
Jadi saling mengerti supaya semua kebagian tenda. Jangan yang satu nggak pakai tenda, yang satu 2 sampai 3 tenda. Itu kan egois namanya, gitu ya. Jadi kita di tempat pemakaman umum, berlaku umum, retribusinya sama, perlakuannya sama. Jadi saling mengerti gitu. Kalau memang pemakamannya lagi banyak hari itu, pada saat itu misalnya pemakamannya sampai 10 gitu kan. Nah, alangkah lebih baik kan adil satu-satu tendanya, kecuali pemakamannya sore. Yang pagi atau yang siang bisa kita geser tendanya. Jadi double dapatnya gitu. Tapi kalau pemakamannya sama, apalagi abis zuhur ya rata-rata gitu ya, itu mohon pengertiannya lebih gitu. Jadi tendanya satu-satu seperti itu. Jadi saling naungin gitu ya gitu. Nah, itu untuk tenda. Kalau untuk kursi gimana? Kursi kita prioritas untuk lansia. Lagi pula jangan terlalu banyak karena memang kita masih masa pandemi. Ditambah lagi bangku lipat yang ditata atau disusun di sekitaran area petak untuk penggalian itu kan beberapa ada di pinggir jalan atau mungkin posisinya ada di tengah gitu ya. Itu kan bisa merusak petak sekitar. Jadi yang wajar-wajar aja lah, standarnya itu 5 sampai 10 kursinya gitu ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan supaya tidak salah paham tentang adanya yang gratis apa saja, yang dibayarkan apa saja. Yang dibayarkan retribusinya. Kalau fasilitas semuanya free gratis. Tinggal koordinasi sama pihak kantor apa saja yang gratis, tenda, kursi, wireless gitu ya. Nah, apa saja yang disiapkan sendiri oleh keluarga, nisan, papan dinding ari, bunga tabur itu disiapkan. Pendoa biasanya juga dari keluarga gitu. Tapi kalau memang ada yang menawarkan jasa, ya tinggal kembali lagi ke keluarga. Mau pakai jasa itu atau mau pihak keluarga gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan apa-apa saja yang gratis, apa-apa saja yang dibayarkan gitu ya. Yang dibayarkan hanya retribusi. Jika memang ada tunggakan, kalau tumpang dibayar dulu tunggakannya, baru bisa diproses lebih lanjut untuk masukkan nama yang tumpang yang baru gitu ya. Kalau untuk pemakaman baru hanya bayar retribusi daerah sesuai dengan blok tempat area di mana dimakamkan. Kalau AA1 100.000, AA2 80.000, A1 60, A2 40.000, disesuaikan dengan lokasi areanya gitu. Nah, untuk gali tutupnya tadi sudah dijelaskan semuanya gratis. Teknisnya itu kembali lagi ke pihak keluarga, jika memang ada apresiasi, merasa berterima kasih dibantu dan sebagainya, itu dikembalikan lagi dan besarannya relatif. Jadi semuanya pemakaman di TPU DKI sudah gratis, sudah free gitu ya. Jika memang ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa pemakamannya sampai jutaan, masih ada pembayaran, lapor aja ke kantor, diklarifikasi lebih lanjut apakah benar itu oknum orang luar atau oknum petugas supaya clear gitu, tidak simpang siur beritanya ke luar-luar itu masih bayar, masih biaya besar gitu ya. Karena yang saya tahu, saya di pemakaman, saya menjadi admin registrasi pemakaman dari 2016 sampai saat ini. Setahu saya semua aturannya sama, free gratis dan tidak ada biaya apapun. Teknisnya jika memang ada yang meminta atau mematok harga, laporkan ke kantor, ditindak lanjut jika memang petugas yang melakukan. Tapi jika memang oknum, nanti akan diklarifikasi lebih lanjut, dilaporkan ke dinas terkait, mungkin oknum luar atau ormas atau yayasan atau apa gitu. Jadi supaya clear. Jadi jangan merusak nama TPU, jangan merusak nama petugas yang memang kenyataannya dia tidak meminta. Ahli waris terkadang salah kaprah gitu. Yang daftar kakaknya, yang di lapangan adiknya. Terus ada pembayaran, entah masalah konflik keluarga, dilibatkan alasannya untuk pembayaran petugas, gali dan sebagainya. Kasihan teman-teman kami di lapangan. Mereka sudah membantu secara ikhlas, hanya
karena uang yang tidak seberapa diberikan untuk sekedar makan siang, tapi dituduhnya lebih dari itu. Ya mungkin ada konflik keluarga kakak adik atau bagaimana, tapi petugas dibawa-bawa, kan kasihan gitu loh. Jadi di sini saya klarifikasi, jika memang ada masalah di keluarga, jika memang nggak sinkron, bisa konfirmasi ke kantor gitu. Kalau memang ada pembayaran apa, biaya berapa, bagaimana gitu ya, itu bisa konfirmasi ke kantor. Jangan melebar keluar dengan alasan galian bayar lubang, bayar apa macam-macam gitu ya. Dirinci aja gitu, dirinci apa-apa saja, lapor ke kantor. Takutnya yang bermain pihak keluarga sendiri. Jadi si adik ini meminta biaya ke kakaknya sekian ratus ribu gitu. Alasannya buat tim gali, padahal tim galinya gratis. Dia hanya berikan sekedar makan siang gitu. Tapi meminta nominalnya sama kakaknya lebih, kan kasihan gitu. Terus kakaknya dengan bangga, dengan sombong, dengan angkuh datang ke kantor, seolah-olah kantor itu masih ada biaya-biaya lain. Lapor petugas A B C D meminta uang kepada adik saya gitu kan. Nah itu perlu diluruskan, perlu diklarifikasi. Coba ditanya lebih lanjut sama pihak keluarganya, sama adiknya, sama kakaknya, benar tidak seperti itu. Jika memang benar dan merasa keberatan, merasa terganggu dengan adanya oknum-oknum tersebut, lapor gitu ya. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa gali tutup non biaya gitu ya. Jika memang ada oknum yang meminta, itu lapor. Tapi jika memang dari pihak keluarga memberi, itu beda. Meminta dengan memberi lain ya. Diberikan dengan dipaksa dengan nominal yang disebutkan itu beda. Jadi lebih bijak ahli waris untuk membedakan mana biaya retribusi, mana biaya apresiasi, dan mana oknum yang meminta gitu ya. Jadi di sini garis besarnya bahwa pemakaman di TPU DKI semua sudah free gratis dengan fasilitas-fasilitas yang di awal sudah saya sebutkan. Untuk lebih lanjutnya bisa komen atau konfirmasi ke TPU terkait, kantor-kantor TPU di DKI, aturannya sama, fasilitasnya pun sama. Jika memang ada perbedaan ya bisa dibicarakan lebih lanjut sama petugasnya di sana. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.